Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Selamat pagi, Bapak. Sebelum kita mulai pembelajarannya kita update terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Umam, Iya, Pak. Habib, Hadir, Habib, Tian, Dir. Isan, Dir. Raina, Dir. Dani, Dani, Dir. baik dari rumah ya. Iya. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, pada pertemuan kemarin kan kita sudah belajar tentang sejarah Islam di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar peran pesantren dalam dakwah di Indonesia. Nah, ini pengertian pondok pesantren. Nah, secara bahasa pondok pesantren berasal dari bahasa Arab, yaitu punduk, artinya asrama atau tempat tinggal. Nah, sedangkan pesantren berasal dari kata santri yang artinya siswa atau peserta didik. Jadi secara istilah pondok pesantren yaitu sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Dan selanjutnya pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Jadi sebuah pondok pesantren itu mempunyai komponen kelompok yang menjadi pilihan tersendiri. Yang pertama ada kiai, yaitu kiai itu sebagai pimpinan dalam suatu pondok pesantren, karena kiai itu diibaratkan sebagai seseorang yang memiliki ilmu yang paling tinggi. Terus seorang kiai itu adalah orang yang sangat mulia di hadapan para santri maupun seseorang yang mulia di pondok pesantren tersebut. Nah, setelah itu ada biasanya anak dari dia itu diberi nama Gus, yaitu disingkat dari, yaitu singkatan dari Gusti atau Bagus. Nah, dengan ini menjadi harapan agar anak dari dia tersebut menjadi orang yang sangat mulia. Oleh karena itu anak kiai ataupun yang disebut dengan Gus mempunyai kesempatan yang luas untuk memimpin sebuah pondok pesantren. Jadi misalnya ada seorang kiai, nah kiai tersebut mempunyai seorang anak. Nah, apabila nanti seorang kiai itu meninggal dunia, maka kepemimpinannya akan digantikan oleh seorang anak dari kiai tersebut atau disebut dengan Gus. Setelah itu pesantren sebagai pencetak para dai. Nah, sebagian besar dari Indonesia adalah lulusan dari pondok pesantren. Nah, para dai ini turut serta dalam menyebarkan agama Islam, yaitu melalui berbagai cara. Nah, ini dalam penyebarannya itu ada berbagai cara, salah satunya yaitu melalui pendidikan di pesantren. Setelah itu ada lagi yang menyebarkan ajaran Islam itu melalui ceramah yang dilakukan dari panggung satu ke panggung yang lain. Setelah itu lanjut. Nah, di sini ada beberapa pondok pesantren yang dibangun di Indonesia. Salah satunya ada pondok pesantren Tegal Sari yang berada di Ponorogo, Jawa Timur. Nah, pondok pesantren ini termasuk salah satu pondok yang bersejarah di Indonesia.
Pondok Tegal Sari yang berada di Ponorogo ini didirikan pada tahun 1800 atau pada abad ke-18. Pesantren ini memiliki ribuan santri yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi dari wilayah Sabang sampai Merauke itu ada semuanya. Dan di antara sekian banyaknya santri tersebut, yang paling terkenal adalah Paku Buwono II yang merupakan penguasa kerajaan Kartasura. Nah, selanjutnya ada pesantren Al-Hamdaniyah. Nah, pesantren ini didirikan oleh Kyai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasinya berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, pada ini memiliki bentuk bangunan yang unik seperti rumah joglo. Nah, rumah joglo itu merupakan rumah adat Jawa. Nah, pada ini bentuk bangunannya sangat mirip dengan rumah joglo. Nah, pada di pesantren Al-Hamdaniyah ini banyak melahirkan para ulama-ulama yang sangat terkemuka. Salah satunya yaitu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU yang bernama Kyai Haji Hashim Asy'ari. Yaitu ada pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Nah, pesantren ini bermula pada saat Kyai Hibbat mendirikan sebuah mushola kecil sekitar tahun 1787. Nah, Kyai Hibbat ini adalah sosok kiai yang terkenal sangat luhur, tawadu dan juga bijaksana. Nah, nama dari pondok pesantren Banyuanyar ini diambil dari bahasa Jawa yang artinya air baru. Nah, ini didasarkan pada penemuan sumber mata air ataupun sumur yang cukup besar oleh Kyai Hibbat. Jadi Kyai Hibbat itu menemukan sebuah sumber mata air yang sampai sekarang masih dipakai oleh para santri maupun dipakai oleh pondok pesantren ini untuk minum maupun kebutuhan dari yang lainnya. Dan selanjutnya ada pondok Prima. Nah, pondok ini didirikan oleh Kyai Haji Abdul Manan pada tahun 1830. Nah, ini Kyai Haji Abdul Manan ini merupakan lulusan dari pondok Tegal Sari yang berada di Ponorogo. Nah, pondok ini berlokasi di daerah Semanten, yakni sekitar 2 km dari kota Pacitan. Nah, pada waktu itu pondok ini masih dalam tahap pengelolaan sehingga santrinya juga belum sebanyak periode saat ini. Nah, setelah ini karena materinya sudah selesai, kita akan menjawab. Saya akan kasih beberapa soal ya. Ini dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, ini 1, 2, kelompok 1 menjawab soal nomor 1, terus 1, 2, 3 kelompok 2 menjawab soal nomor 2, terus kelompok 3 menjawab soal nomor 3. Kita beri waktu 5 menit untuk menjawab. Bebas Pak, boleh ada kalau santai berarti cuma 3 menurut santai itu bebas. Nah, juga. Nanti yang udah bisa dipresentasikan ya. Ya.
Siapa Pak ya Pak? Yuk dari kelompok 1 dulu. Olahraga adalah tempat di mana para santri bisa bersama dan belajar keilmuan dengan di bawah bimbingan seorang guru atau kiai. Ya, setelah itu kelompok 2. Yuk, Mengapa pertanyaan diberikan oleh sebagai ini dan karena kiai sudah menemukan sumber mata air atau sumber yang besar di tanah itu sudah sebesar Ya, betul. Kelompok 3. Ketiga yuk. sebenarnya beberapa pesantren yang ada di Jawa Bisa, yuk. pertama menurut saya udah ada di kedua menurut Amirul Islam dan ketiga pada Ibn Abbas Klaten. Siap. Ya, jawabannya benar semua. Oke, karena waktunya sudah selesai, kita bertemu lagi minggu depan ya, anak. Iya, Pak. Nah, dari Bapak kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.